saat dia menjadi menteri kan ya bawa pulang panci ngawur ini. Bohong ini. Bohong. Tahu saya. Aset negara yang diduga diambil oleh mantan Menpora Roy Suryo lebih dari 3.000 item. Barang ini kali ini Roy CS babak belur, sudah tidak tertolong dan ngamuk-ngamuk soal panci rekan-rekan. Nih, keciduk nih Roy CS ini soal panci rekan-rekan, dan tentu saja ini menjadi rekam jejak yang tidak bisa dibantah oleh Roy CS. Kaum penuding ijazah palsu Pak Jokowi kini benar-benar tidak berkutik, dan acaranya Aiman yang memang seolah memberikan ruang bagi mereka untuk berbicara, kini justru berubah menjadi momok yang sangat-sangat menakutkan bagi mereka, dan ini menjadi mimpi buruk bagi mereka yang tidak mungkin akan terlupakan rekan-rekan. Nah, di mana mereka ini biasanya mencaci maki, memitnah Pak Jokowi dan menebar fitnah ke sana kemari, tetapi kali ini disekakmat habis, dan bahkan Roy ini sudah tidak bisa membendung lagi emosinya saat keciduk soal panci rekan-rekan. Ayo deh kita kaji bersama-sama. Hadir di kubur untuk mendoakan ibunya Pak Jokowi. Percaya nggak, kita menghadapi orang gila kita harus jadi pura-pura gila. Jadi gini, hari ini aku sangat bahagia di sini karena dengan pernyataan saya akhirnya saya bisa hadir di sini untuk berhadapan langsung dengan para pembohong ini. Senang banget saya hari ini. Saya bahagia walaupun saya mau diserang dengan apapun, mental saya sudah memang saya siapkan. Nah, tadi saya ingin menanggapi Tifa ya, yang kalau kita melihat penampilannya itu ya, fisiknya perempuan, tetapi jiwanya saya yakin bukan jiwa perempuan. Penampilannya kalau kita lihat imani ya, santun penampilannya ya, tetapi hatinya kalian tahu, hatinya beracun. Kenapa? Beliau ya lagi menyerang Pak Jokowi, tetapi beliau mau mendoakan. Percaya nggak? Beliau hadir di kubur untuk mendoakan ibunya Pak Jokowi. Percaya nggak? Kita menghadapi orang gila kita harus jadi pura-pura gila. Menghadapi orang gila kita harus pura-pura gila di sini. Ini keren, lihat loh kan sudah begini. Jadi gini, kita Dokter Tifa dengan gaya bicaranya santun, bajunya santun, padahal hatinya preman. Pergi ke kuburan orang, untungnya apa kamu ke kuburan orang? Katanya berdoa, di mana mulutnya doa, sedangkan di situ mulutnya mengeluarkan kebohongan, fitnah kepada orang lain. Tapi mau berbicara doa, bicara agama, tapi hatinya preman. Banyak sekali ya yang dilakukan oleh Mas Roy ini. Dari namanya fitnah sekolah di SMA Santo Yusuf ya. Bahwa dia itu sebenarnya ketika sekolah itu sempat melakukan sekolah itu di Solo, di SMA Santo Yosep. Itu adalah insinyur lulusan Fakultas Kehutanan yang asli. Ya, ijazahnya juga asli. Oke, maka kita sowan ke sana, kita doakan ke sana, kita ziarah ke sana, videonya ada. Jadi untuk termul-termul yang asal ngomong ini, itu nggak ngerti mereka. Nah, tadi pertanyaannya, apa kaitan buku tadi dengan makam? Oh, kaitan makam. Kami nanti akan tulis makamnya Hari Mulyono ada di mana, makamnya Bu Sujiati ada di mana, Sujiatmi ada di mana, makam ayahnya ada di mana, dan kami juga melihat siapa saja yang dimakamkan di situ. Ada makam-makam kecil. Gitu. Ini gak masuk akal cerita begini Mas Roy. Akal orang waras masuk, akal orang nggak waras ini nggak masuk. Waras, menurut saya nggak waras. Nggak masuk akal di mana, Pak? Nggak masuk akal di mana, Pak? Ya nggak masuk akal kalau mengadakan penelitian silsilah itu tentunya kepada orang-orang hidupnya dulu. Sudah, berkaitan kamu dengan aja keluarga soalnya. Pak Jokowi Kita dan lain sudah sebagainya. lakukan itu. Sebentar dulu. Silakan, Pak. Dan saya nggak pernah mendengar itu. Ya, tapi yang kita telinga temukan dengan sebentar. baik, nggak pernah mendengar. Ya sebentar dulu. Yang saya dengar tiba-tiba datang ke kuburan. Enggak. Dan berkaitan dengan masalah Hari Mulyono, Tetek Bengek yang kita baru dengar sekarang. Kita mungkin cari bengeknya, nggak cari yang depannya. Ya enggak, artinya kau memang tukang bohong dalam hal ini. Ngaco ini. Oke. Kalau nggak ngerti Silakan, nggak Dr. usah Iman. ngomong, Pak. Bisa Anda nggak dijawab ngerti, nggak? banyak Saya ngomong. tanya tadi, Terlalu banyak omongan. kaitannya penelitian dengan kuburan. Sekarang Baik, saya baik. jawab Silakan, ya. silakan, Saya Dr. jawab. Dengarkan baik-baik. Menjadi menteri kan ya bawa pulang panci ngawur ini. Bohong ini. Bohong. Tahu saya. Bohong. Bohong kamu. Bohong besar kamu. Panci di perumahan Orang nggak ngerti putusan pengadilan kayak gini nih. Udah deh. Ini orang ini ngomong apa? Tokoh-tokoh yang bermasalah
bermasalah yang jelas bertanya ini bablas. hanya Roy Suryo. Karena Ini maksudnya rekam jejak, track record. ya, track recordnya dia, kalau orang mencari kebenaran kan dia harus tahu dirinya benar dulu baru dia cari tahu kebenaran. Sedangkan dirinya aja ndak benar, bagaimana dia mau cari tahu Nah, ijazah maksudnya rekam benar? jejak gimana nih maksudnya? Gimana? Ya saat dia menjadi menteri bawa pulang panci Ngawur ini. Bohong ini. Bohong. tahu saya. Bohong. Bohong. Kita bareng. Bohong kamu. Bawa Bohong pulang besar kamu. Panci di perumahan menteri. Orang nggak ngerti putusan pengadilan kayak gini nih. Ngerti. Udah deh, kacau orang ini. Kacau dari mana? Kacau. Saya tahu lu Udah. hanya mencari panggung panjang Mana? dengan ijazah Kamu itu cari panggung. Padahal Udah deh, buka baju aja deh. Sesuai janjinya aja deh. Oke, Sesuai kalau janjinya seandainya aja. gini, oke katakanlah Mas Roy rekam Orang panggung hari ini saya akan robohkan panggung kalian. Saya hadir di sini. Bagaimana untuk saya menentang kamu Roy dengan membawa ijazah palsu? Padahal sebenarnya dia ini udah tahu loh bahwa ijazah itu asli. Tetapi begitu mereka mainkan. Bentar, Bu, Ibu. Tadi Roy katakan bahwa UGM tidak bersalah. Sekarang kalau UGM tidak bersalah, berarti Anda menuduh Pak Jokowi mencetak ijazah itu, membuat ijazah itu. Nah, kalau memang benar Pak Jokowi membuat ijazah itu, yang harus menuntut Pak Jokowi adalah UGM-nya, bukan Anda. Kenapa Anda sibuk? Kenapa Anda sibuk? Karena apa? Mencari panggung. Hari ini saya akan robohkan panggung kalian. Saya hadir di sini. Bagaimana untuk saya menentang kamu Roy dengan membawa ijazah palsu? Padahal sebenarnya dia ini udah tahu loh bahwa ijazah itu asli. Tetapi begitu mereka mainkan. Bentar, Bu, Ibu. Sengaja mainkan. Ini malu Ibu dari yakin, bentar, mana saya, ini? saya boleh pinjam sebentar Mas Roy ya? Ya. Boleh. Menurut Mbak Diana, Nggak ijazah ini... sampai otaknya untuk ngecek itu. Jangan Enggak, salah. saya pinjam bentar ya. Otak sampai tidak membawa Enggak, pulang enggak, panci. Saya mau tanya, menurut Mbak Diana juga ini ijazahnya konyol. asli? Berita Asli ya? bohong Ya, ini dipercaya kan itu. fotokopi, kita tidak bisa membilang asli. Nah, ini legalisir. Harus ada aslinya. Ya. Setuju. Tidak bisa digunakan. Tidak bisa saya bilang ini asli. Oke. Harus kita buktikan dengan yang asli. Oke, Itu bahwa tidak bisa tadi digunakan. katakan Mas Itu Roy, Roy bentar. permainan udahlah Roy mukanya Mbak itu Diana, kelihatan. bentar. Bahwa tadi Mbak katakan Mas Roy telah berbohong Berbohong. atas pernyataan yang mengatakan bahwa ini adalah Berbohong. ijazah, Mereka cari panggung. Bentar, Yang bohong berkepanjangan. itu yang janji mau atas buka mengatakan baju. bahwa ijazah Lepas ini nanti. adalah palsu. Ya. Artinya Mbak meyakini ini kan sifat negasi aja. Ya, tidak. Mbak meyakini Saya sebagai- ijazah ini harusnya Harus asli. dibandingkan dengan yang asli. Saya Harus keberatan dibandingkan kalau dengan itu. yang asli, oke. Masalah itu saya keberatan kalau ditunjuk itu untuk bahwa itu adalah asli. Fotokopi Itu nggak bisa fotokopi. dijadikan alat bukti. Tidak bisa, benar. Dalam Tidak hukum bisa. itu alat bukti itu adalah asli. Ya, itu harus kita tunjukkan dengan yang asli. Dan memang Enggak, ya, sebentar, kalau seandainya Mbak tidak bisa menyimpulkan hal ini, bagaimana kemudian bisa menyimpulkan bahwa Mas Roy bohong? ya, karena begini bisa. Ya, Karena gimana? begini, Oke. Bang ya, kalau saya bilangnya, kalau yang menanyakan ijazah itu umpamanya Puan Maharani atau AY, saya percaya. Tetapi kalau Roy Suryo, Nggak, maksudnya kan apa kita nih? udah tahu dia. Roy Suryo ini kan Ini mulai apa lah? awal, ya saya kasih tahu loh, tidak Ini- ada bukan, kita ini lihat. orang ini ngomong Tidak apa? ada tokoh-tokoh yang bermasalah Nggak yang jelas, bertanya ini bablas. hanya Roy Suryo. Karena Ini maksudnya rekam jejak, track record. track recordnya dia, kalau orang mencari kebenaran kan dia harus tahu dirinya benar dulu baru dia cari tahu kebenaran. Sedangkan dirinya aja tidak benar, bagaimana dia mau cari tahu Nah, ijazah maksudnya rekam benar? jejak gimana nih maksudnya? Gimana? Ya saat dia menjadi menteri kan ya bawa pulang panci Ngawur ini. Bohong ini. Bohong. Tahu saya. Bohong. Bohong. Komisi Pemberantasan Korupsi menaruh perhatian yang serius terhadap mantan Menpora Roy Suryo yang belum mengembalikan aset milik negara yang tercatat milik Kemenpora. Roy Suryo diduga membawa ribuan barang selepas menjabat Menpora periode Januari 2013 hingga Oktober 2014. Isu ini mencuat setelah beredarnya surat Kemenpora terkait permintaan pengembalian barang milik negara tertanggal 1 Mei 2018. Dalam surat tersebut, Kemenpora menyatakan BPK tidak bisa menginventarisasi ribuan barang milik negara dari rumah dinas Menpora periode 2013 hingga Oktober 2014. Roy Suryo yang diduga belum dikembalikan. Jumlah unit barang tersebut sebanyak 3.226 unit dengan nilai 8,5 miliar rupiah. Terkait hal ini, Wakil Ketua KPK Saud Situmorang meminta Roy Suryo untuk segera mengembalikan barang tersebut agar bisa diinventarisasi dan dikembalikan kepada negara. Jadi lebih daripada ini menjadi berkepanjangan, ya sebaiknya dikembalikan dan kemudian dibuat detail-detailnya mana yang sebenarnya belum didaftar, mana yang sudah didaftar. Barang milik negara itu kan harus ada inventarisasinya.
Aset negara yang diduga diambil oleh mantan Menpora Roy Suryo lebih dari 3.000 item. Barang ini sudah ditagih oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga sejak beberapa waktu lalu, namun belum membuahkan hasil. Aset negara memang harus diambil oleh negara. Cara mengambilnya itu ada dua. Satu, suruh mengembalikan, asal itu milik negara, itu tidak ada peraturan. Satu, suruh mengembalikan secara sukarela. Yang kedua, kalau tidak mau dirampas oleh negara. Lalu yang ketiga, bisa dipidanakan penggelapan atau pencurian, kan bisa. Jadi negara harus tegaskan milik negara. Mahfud MD menegaskan seorang pejabat negara jika sudah tidak menjabat harus mengembalikan seluruh aset yang bukan miliknya. Jika tidak dikembalikan, negara memiliki kewenangan untuk menarik aset yang dikuasai oleh orang per orang. Di sela-sela diskusi kebangsaan di Universitas Islam Indonesia, Mahfud MD menegaskan Roy Suryo sebagai mantan pejabat negara harus mengembalikan aset negara yang masih dikuasainya. Pengembalian itu akan lebih baik dilakukan secara sukarela. Jika tidak, negara boleh melakukan perampasan atau pengambilan paksa aset yang dimaksud, atau bisa juga melaporkan ke polisi karena penggelapan. Dalam surat dijelaskan bahwa barang milik negara yang belum dikembalikan Roy Suryo adalah sebanyak 3.226 buah. Jumlah itu merupakan hasil pemeriksaan dilakukan oleh tim Badan Pemeriksa Keuangan BPK. Kalau ditanya apakah surat itu asli atau tidak, itu asli, itu bukan hoax. Jadi surat itu dikirimkan kepada beliau dalam kapasitasnya karena kami pada saat pemeriksaan BPK 3 kali berturut-turut masalah tersebut selalu muncul. Makanya kami kirim surat supaya di mata BPK kami memang melakukan atau mengingatkan pada Pak Roy Suryo dengan sangat serius gitu. Juga jangan ngambil panci-panci di mana? Itu Bang, itu udah ada kudet. Ya, yang jelas adalah barang-barang yang seharusnya dikembalikan kepada negara gitu. Jadi kalau apa saja itu mungkin beragam ya. Saya nggak bisa merinci satu persatu, tapi poinnya adalah tidak mungkin data itu muncul kalau tidak jadi temuan BPK. Kan kita nggak mungkin meragukan kredibilitas BPK ya. Pokoknya sekarang poinnya agar ya seharusnya itu masalah bisa selesai kalau dikembaliin. Kami menghormati Pak Roy karena tahun 2016 pernah mengembalikan ya, kalau dinilai itu sekitar 500 juta. Tapi ternyata pengembalian sebanyak 500 juta itu dianggap belum nendang gitu, masih ada sisa yang lain lagi. Dan memang rekan-rekan ternyata rekam jejak Roy ini seperti ini ya. Perkara panci saja sampai diberikan surat resmi oleh Kemenpora, ini menandakan bahwasanya waduh tidak tertolong nih dari sini saja ya kasusnya rekan-rekan. Bahkan KPK pun menaruh perhatian yang sangat-sangat tinggi pada saat itu. Karena kan yang namanya aset negara, barang inventaris itu sangat-sangat sensitif rekan-rekan. Kemudian yang tidak kalah mencengangkannya dari kita, dari diskusi barusan, rekan-rekan, kita semua tahu bahwa kelompok mereka ini memfitnah Pak Jokowi soal tudingan ijazah palsu. Padahal sebelumnya tidak pernah ada pihak-pihak yang berwenang mempertanyakan keabsahan ijazah Pak Jokowi tersebut, termasuk KPU dan UGM yang mengeluarkan ijazah tersebut. Nah, berbeda dengan sengketa ataupun perkara Roy Suryo ini soal berkaitan dengan panci, itu kan memang ada suratnya dari Kemenpora. Kemudian beritanya sangat heboh pada saat itu, bahkan KPK pun menaruh perhatian. Tetapi kenapa pada saat setiap forum debat Roy ini sangat marah ketika keciduk soal panci? Nah, itu kan padahal itu adalah sebuah hal yang memang terjadi dan bukan sepenuhnya fitnah. Tetapi Roy ini benar-benar tidak ngaca saat beliau memfitnah Pak Jokowi soal tudingan ijazah palsu, dan mereka-mereka ini bertindak seolah itu adalah kebenaran yang tidak bisa terbantahkan. Dari sini saja sudah terlihat bagaimana Roy ini menyerang seseorang, menyerang pribadi, menyerang kelompok, tetapi ketika diberikan fakta soal rekam jejaknya ngamuk-ngamuk. Padahal kan dia sendiri yang memulai, tetapi dia seolah tidak mau menerima soal fakta rekam jejaknya, termasuk di Kemenpora soal
Panci dan barang inventaris negara. Rekan-rekan, ini kan menjadi sebuah concern tersendiri bagi kita semua, seolah hanya pihak mereka saja yang bisa berbicara, seolah mereka saja yang berhak bersuara. Nah, ini kan sangat-sangat tidak fair, rekan-rekan. Mereka menyerang Pak Jokowi soal fitnah, tetapi ketika disinggung soal Panci, Roy ini ngamuk-ngamuk gak jelas, apalagi Pak Jokowi yang difitnah. Tidak mendasar, ini saja Roy saja yang memang pada kenyataannya Kemenpora sudah angkat bicara dan dibongkar kembali oleh timnya Pak Jokowi, ngamuk-ngamuk, padahal ini tidak sepenuhnya fitnah dan itu adalah fakta, suratnya ada kok. Tetapi ketika Anda memfitnah Pak Jokowi seolah Anda tidak berdosa, harusnya di sini Roy ini dan kelompoknya ngaca lah bahwasanya difitnah, kemudian dicaci maki dan disentil-sentil itu kan tidak enak. Anda saja yang memang ketika misalnya disinggung soal meme stupa Borobudur sempat marah kok, padahal itu kejadian, tersangka pula. Nah, apalagi pihaknya Pak Jokowi soal tudingan ijazah yang tidak pernah terbukti dan UGM-nya sudah mengkonfirmasi asli, Anda kata-katain palsu, Anda framing palsu. Mau nggak marah bagaimana tuh Pak Jokowi? Anda saja soal Panci, ngamuknya bagaimana? Padahal itu kejadian. Nah, dari sini kan sudah terlihat bahwasanya kita tahulah bagaimana rekam jejak, bagaimana tindak tanduk perilaku dari mereka-mereka ini. Nah, lucu kan, mereka membela kebenaran ini itu, sedangkan rekam jejak mereka saja sudah sangat-sangat mengkhawatirkan. Maka dari itu tidak heran ketika mereka di forum ini, ketika terus saja menebar fitnah dan itu dibiarkan, kini mendapatkan balasan yang sangat-sangat telak. Seolah disekakmat habis, dipermalukan, terutama soal Panci di depan publik, rekan-rekan.